Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sebuah aplikasi untuk pendeteksi antara anjing dengan kucing. Dimulai dari pengenalan kelompok, yaitu anggotanya yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Muhammad Rizky Ramadan dengan NBI 1461900-294. Kemudian dilanjut anggota saya Novia Sari Dwi Rahmadanti dengan NBI 1461900-295. Kemudian Immanuel Saragi dan NBI 1461900-299. Oke, langsung ke topiknya. Yang pertama adalah kami menggunakan Convolutional Neural Network atau disingkat CNN, merupakan salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. Ini merupakan bagian dari deep learning yang termasuk jenis jaringan saraf tiruan. Secara garis besarnya, CNN memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi atau disebut filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil perkalian dari gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Pada proyek ini kami akan merancang sistem yang dapat mengidentifikasi gambar antara kucing dengan anjing. Citra masukan akan dianalisa dan kemudian keluarnya diprediksi. Model yang diterapkan dapat diperluas ke situs web atau perangkat seluler, apapun sesuai kebutuhan. Kumpulan data anjing dan kucing dapat diunduh dari situs web Google atau yang lain. Dataset berisi kumpulan gambar kucing dan anjing. Oke, lanjut. Untuk program, tujuan kami di sini adalah agar model mempelajari berbagai ciri khas kucing dan anjing. Setelah pelatihan model selesai, maka akan dapat membedakan gambar kucing dan anjing. Di sini kami sudah mengunduh semua data yang diperlukan agar pemrosesannya dapat dilakukan dengan lebih cepat. Data yang dimiliki berupa image yang dalam berformat JPEG. Berikut library yang kami gunakan. Kemudian di sini kami menggunakan TensorFlow. TensorFlow ini diimport lalu menggunakan Keras dari library TensorFlow. Keras adalah open source API deep learning yang ditulis dengan Python. Berjalan di atas platform machine learning TensorFlow. Keras menyediakan abstraksi penting dan blok bangunan untuk mengembangkan dan mengirim solusi machine learning dengan kecepatan literasi tinggi. Kemudian di sini sebelah kanan sudah ada contoh untuk pengimportan TensorFlow dari Keras. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya, Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sari. Ini saya akan menjelaskan data pemrosesan termasuk 4 poin utama yang akan dilakukan. Yang pertama adalah membaca data-data, gambar yang terdapat di file. Yang kedua, mendekode file JPEG menjadi kumpulan RGB pixel. Yang ketiga, mengkonversikan pixel-pixel tersebut ke dalam bentuk poin-poin TensorFlow. Yang keempat, men-skala ulang nilai pixel antara 0 hingga 255 menjadi interval 0 dan 1. Di sini adalah contoh pengolahan gambar. Image-image yang akan diproses di skala ulang dengan ukuran 1:255. Dan selanjutnya dibuat 2 jenis generator yang akan digunakan untuk training data dan validasi data. Untuk train generator, datanya disesuaikan dengan directory training image. Dan untuk validation generator, datanya disesuaikan dengan directory validation image. Lalu terdapat parameter kedua untuk menentukan ukuran image yang diinginkan.
Di sini diatur agar ukurannya 150 kali 150. Di sini adalah proses selanjutnya. Yang pertama, kami melakukan kombinasi model dengan optimizers. Kombinasinya dilakukan menggunakan RMS Probe. RMS Probe sangat baik dalam memproses image. Yang kedua, selanjutnya adalah melakukan function fit training data ke model yang telah dibangun. Prosesnya mirip dengan membuat training generator dan validation generator yang sebelumnya telah dirancang. Hasil data training. Sesuai keterangan di gambar, garis orange merupakan nilai training akurasi. Kemudian garis merah merupakan validation akurasi, dan garis biru serta hijau merupakan nilai loss dari training validation data. Satu hal yang mencolok pada grafik di atas adalah terdapat perbedaan besar antara validation accuracy dan training accuracy. Validation accuracy berada pada kisaran antara 71 dan 73%, sedangkan para training accuracy terjadi peningkatan signifikan pada setiap langkah pemrosesan, mulai dari di bawah 60% hingga mencapai 90% lebih. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Immanuel Saragi. Baiklah, dari hasil yang kami dapat, kesimpulannya adalah kami dapat meningkatkan nilai training akurasi, namun tidak demikian dengan nilai validation akurasi. Ini berarti bahwa model yang kami gunakan adalah overfitting, sehingga apabila dilakukan tes dengan menggunakan data yang berbeda, dapat mengurangi akurasi atau hasil yang dibuat tidak sesuai yang diharapkan. Selanjutnya saya akan menampilkan program kami. Nah, ini pertama kami mengimpor semua library yang diperlukan untuk proses image. Lalu ini mengimpor TensorFlow seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan juga dari TensorFlow ini kami mengimpor Keras. Lalu ini merupakan data-data yang kami gunakan, dataset yang kami jalankan pada program ini terdiri dari 3 jenis dataset. Pertama train, test, dan validation. Lalu kami juga mengimpor image data generator seperti yang telah dijelaskan bahwa ini digunakan untuk menskala ulang data atau image. Ada 2 generator yang digunakan, yaitu train data gen dan test data gen. Lalu ini program untuk membangun layers, untuk membuat modelnya, di mana kami mengimpor layers dan models. Ini merupakan program untuk membangun modelnya. Nah, ini merupakan hasil dari model yang kami rancang. Terdapat parameternya sekitar lebih dari 3 juta. Dan tidak ada parameter yang tidak dapat di-train, tidak ada. Lalu di sini kami menggunakan kombinasi model dengan optimizer. Kombinasinya dilakukan dengan menggunakan RMS Probe karena sangat baik dalam memproses image. Ini programnya. Lalu ini merupakan hasilnya. Dari hasil di atas diperlihatkan bahwa seluruh data training telah diproses dan diperlihatkan seluruh analisisnya. Pada langkah pertama, tampak validasinya kecil, validasi akurasinya cukup kecil, 0,578. Ini. Dan nilai akurasinya juga kecil, sebesar 0,54. Namun pada langkah selanjutnya, perlahan naik nilai akurasinya, dan ini semakin terlihat pada langkah terakhir. Oh, ini merupakan kode untuk menampilkan grafiknya. Jadi demikian program yang kami buat, dan ini merupakan penutup dari penjelasan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila terdapat berbagai kekurangan. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih.